Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul dengan NIM akhir 188. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai Peterson Solution atau solusi Peterson. Nah, agenda pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertiannya, proses, variabel, persyaratan, serta contoh-contohnya. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Peterson Solution atau solusi Peterson merupakan solusi berbasis perangkat lunak klasik untuk masalah bagian kritis atau critical section. Solusi ini memberikan deskripsi algoritmik yang baik untuk memecahkan masalah critical section dan menggambarkan beberapa kompleksitas yang terlibat dalam merancang perangkat lunak, yang membahas persyaratan mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Kemudian prosesnya. Solusi Peterson dibatasi pada dua proses, yaitu proses yang mengeksekusi secara bergantian antara bagian kritis atau critical section dan bagian sisanya atau remainder section. Proses ini diberi nomor PO, P0, dan P1. Dan untuk kenyamanan, saat menyajikannya digunakan PI dan digunakan pula PJ untuk menunjukkan proses lainnya. Kemudian variabel. Solusi Peterson membuat dua proses untuk berbagi dua variabel. Yang pertama yaitu integer turn. Variabel turn menunjukkan giliran siapa yang akan memasuki critical section-nya. Yang kedua, boolean flag. Array flag ini digunakan untuk menunjukkan apakah suatu proses siap memasuki critical section-nya atau tidak. Kemudian, struktur proses PI di Peterson Solution. Untuk memasuki critical section, yang pertama yaitu diperlukan proses PI menetapkan flag I menjadi true. Kemudian, menyetel turn ke nilai J. Dengan demikian, jika ada proses lain ingin memasuki critical section, maka proses tersebut dapat melakukannya. Dan kemudian, jika kedua proses mencoba masuk pada saat yang bersamaan, maka turn akan diatur ke dalam I dan J pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, kemudian persyaratannya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu saling eksklusi atau pengecualian diperhatikan. Kedua, persyaratan kemajuan terpenuhi. Dan ketiga, persyaratan menunggu terbatas terpenuhi. Nah, di sini solusi Peterson adalah solusi klasik untuk masalah bagian kritis. Masalah bagian kritis ini memastikan bahwa tidak ada dua proses yang mengubah atau mengubah nilai sumber daya yang secara bersamaan. Misalnya integer A sama dengan 5. Dan ada proses dan kedua proses ini terdapat P1 dan P2 yang dapat mengubah nilai P1 menambahkan 2 ke A sama dengan A tambah 2, dan P2 dapat mengalihkan A dengan 2, maka A sama dengan A kali 2. Jika kedua proses ini mengubah nilai A pada saat yang sama, maka suatu nilai bergantung pada urutan eksekusi proses. Nah, jika P1 dijalankan terlebih dahulu, A akan menjadi 14. Sebaliknya, jika P2 dijalankan terlebih dahulu, maka A akan menjadi 12. Perubahan nilai akibat akses oleh dua proses sekaligus merupakan penyebab masalah critical section. Nah, di sini ada contoh permasalahan critical section dalam kehidupan sehari-hari yang akan diselesaikan dengan Peterson solution. Seperti contohnya, terdapat dua orang, A dan B, bekerja di sebuah kantor yang memiliki ruangan khusus untuk membuat panggilan telepon pribadi atau rapat kecil. Nah, keduanya ingin memastikan bahwa hanya satu orang yang dapat menggunakan ruangan tersebut pada satu waktu yang tidak
pada satu waktu agar tidak terjadi gangguan atau konflik. Nah, penerapan Peterson solution yang dipakai yaitu yang pertama yaitu setiap orang yaitu A dan B memiliki dua variabel yaitu flag dan turn. Awalnya kedua variabel ini diaturkan nilai default, misalnya false dan null. Kedua, sebelum memasuki ruangan atau wilayah kritis, setiap orang mengatur flagnya menjadi true dan memberikan giliran kepada orang lain dengan mengatur nilai turn. Sebelumnya memasuki ruangan, setiap orang memeriksa apakah orang lain juga tertarik untuk masuk, flagnya true, dan apakah giliran ada pada orang lain, turnnya bukan miliknya. Jika ya, orang tersebut menunggu hingga giliran flagnya menjadi tersedia. Kemudian, setelah selesai menggunakan ruangan, keluar dari wilayah kritis, orang tersebut mengatur flagnya kembali menjadi false dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk masuk. Ini merupakan gambaran algoritma dari permasalahan tadi. Di sini gambarkan yang pertama itu awalnya A dan B berada di luar ruangan dengan flag A sama dengan false dan turn A sama dengan 0 untuk A, dan flag B sama dengan false dan turn B sama dengan 0 untuk B. Yang kedua yaitu jika A ingin masuk, ia mengatur flagnya menjadi flag A sama dengan true dan memberikan giliran kepada B dan menjadi turn B sama dengan 1. Kemudian sebelum B ingin masuk, ia memeriksa bahwa flag A sama dengan true dan turn B sama dengan 1. Karena kondisi ini terpenuhi, B menunggu hingga giliran dan flag A menjadi false. Kemudian setelah A selesai, ia mengatur flagnya menjadi flag A sama dengan false dan memberikan kesempatan kepada B untuk masuk. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Nah, itulah pemaparan materi mengenai Peterson solution yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.